Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 23150611114 dari kelas STIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jaringan komputer, yaitu topologi fisikalnya, di mana pada video ini saya akan coba untuk membuat dan mengimplementasikan DHCP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk DHCP server sendiri merupakan server jaringan yang memiliki tugas memberikan konfigurasi IP secara otomatis untuk setiap perangkat yang terhubung pada server tersebut. Jadi setiap perangkat tidak perlu menyeting IP secara manual karena akan langsung diberikan oleh server jaringannya secara otomatis. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yang dibutuhkan adalah router. Di sini saya akan memerlukan dua router. Kenapa? Karena saya akan membuat dua topologi kecil yang nantinya akan saya hubungkan melalui dua router ini. Untuk setiap router, saya membutuhkan switch. Masing-masing switch akan menghandle 5 PC dan juga satu server. Jadi kita langsung akan menaruh PC di setiap switch dan juga satu server. Begitu juga pada switch 1 di bagian kanan, saya akan berikan 5 PC dan juga satu server. Oke, semua device sudah sesuai yang saya inginkan. Router 0 akan terhubung dengan switch 0 yang terhubung dengan 5 PC dan juga satu server. Begitu juga dengan router 1 akan terhubung dengan switch 1 yang terhubung dengan 5 PC dan juga satu server. Oke, saya akan menghubungkan yang bagian kiri dulu, dimana saya akan membutuhkan kabel straight. Oh ya, sebelum dihubungkan, kita coba cek dulu port modulnya. Sini saya akan menambahkan modul untuk fast ethernetnya agar cukup nantinya ya. Kita pilih yang switch NM1CFV ini. Lalu kita, oh sorry, harus dimatikan dulu terlebih dahulu si switchnya, baru kita bisa menambahkan modul. Saya lupa. Kita matikan dulu switchnya, lalu kita tambahkan 3 modul agar cukup. Jika sudah nyalakan kembali switchnya, lalu close, baru kita sambungkan setiap PC atau setiap perangkat ke switchnya. Sorry, salah kabel. Kita menggunakan kabel straight ya untuk menghubungkan PC ke switch, begitu juga server ke switchnya, dan switch ke router. Kita menggunakan kabel straight. Server ke sini, lalu switch ke router. Kita menggunakan fast ethernet 0,0. Oke, bagian kiri sudah terhubung. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi DHCP servernya di router ini. Kita masuk ke router 0, pergi ke CLI atau command line interface-nya. Kita klik enter. Pertama yang harus dilakukan adalah kita enable terlebih dahulu, lalu masuk ke configuration terminal. Di sini kita akan men-setting interface yang digunakan yaitu fast ethernet 0/0. Jadi kita langsung saja ketik interface FA00. Sudah masuk, kita akan set DHCP servernya dengan ngetik IP DHCP full dengan nama koneksi 1. Saya akan memberi nama koneksi 1. Jika sudah, kita set network IP-nya dengan cara klik network, lalu masukkan IP address-nya. Saya akan masukkan .1.0. Lalu jangan lupa subnetnya yaitu 255.255.255.0. Oke, jika sudah, kita set untuk default router IP-nya
default guest router. Untuk IP-nya kita ikuti network IP-nya, hanya saja kita ubah digit paling akhirnya. Setelah titik 1, saya akan menambahkan titik 1 saja. Lalu enter. Setelah itu kita set DNS servernya dengan cara ketik DNS/server. Lalu sorry. Lalu kita set ke 8.8.8.8. Oke, jika sudah kita exit 2 kali. Lalu setelah semuanya selesai kita ketik write. Write ini akan nge-build configuration-nya agar semua konfigurasi yang telah kita setting bisa dijalankan. Oke, jika sudah muncul oke, maka sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke tab config. Lalu kita pergi ke interface yang digunakan tadi yang kita setting. Lalu pada IP4 address ini, IPv4-nya kita masukkan IP address dari default router yang kita masukkan tadi. Jadi jangan sampai lupa. Jadi dia 1.1 untuk subnet masnya kita langsung klik aja, maka dia akan langsung isi otomatis karena tadi kita setting. Untuk port statusnya jangan lupa di klik on. Jika sudah, maka kita close. Konfigurasi pada router 0 sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi setiap perangkat yang terhubung ke switchnya. Jadi kita pergi ke PC 0 terlebih dahulu, lalu kita pergi ke desktop. Nah, di sini kita akan melakukan IP configuration, di mana kita akan mengubah yang tadinya static menjadi DHCP. Nah, ketika kita ubah ke DHCP, maka IP address dari perangkat ini akan otomatis terisi sesuai dengan network IP yang sudah kita set di routernya, di mana network IP itu merupakan default gateway-nya. Jadi IP address dari perangkat ini akan mengikuti default gateway atau IP router 0, di mana IP router yang kita setting tadi 192.168.1.1, lalu IP address dari PC 0 menjadi 192.168.1.2. Jadi hanya digit belakangnya saja yang berubah, seperti itu. Kita akan melakukan hal ini ke semua perangkat yang terhubung. Kita pergi ke desktop, IP configuration, DHCP. Bisa dilihat digit belakangnya berubah menjadi 3, sudah berhasil. Selanjutnya PC 2, sama, pergi ke desktop, IP configuration, lalu kita ubah ke DHCP. Oke, jangan lupa servernya juga sama. Caranya kita pergi ke desktop, IP configuration, DHCP. Oke, sudah sesuai semua. Tandanya topologi di kiri ini sudah saling terhubung dan dapat saling terkoneksi. Kita akan melakukan testing sederhana dengan mengirimkan data antar perangkat. Saya mencoba mengirimkan dari server 0 ke PC 4. Bisa dilihat di sini statusnya di pojok kanan bawah itu successful, tandanya perangkat-perangkat di sini sudah saling terhubung. Kita cek sekali lagi, kita kirim data dari PC 0, PC 0 ke PC 4. Oke, successful juga. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada topologi di bagian kanan ini di router 1 dan juga switch-switch serta perangkat-perangkatnya. Kita akan menggunakan sorry. Sebelum itu kita set dulu aja si switch-nya, kita masuk untuk menambahkan modul. Matikan dulu switch-nya, lalu tambahkan modul yang sama pada router sebelumnya. Switch 0 yang di kiri tadi. Kita tambahkan 3, nyalakan kembali, close. Lalu kita sambungkan setiap PC ke switch-nya. Menggunakan kabel straight ya untuk menyambungkan perangkat endpoint ke switch.
Jangan lupa servernya juga sama menggunakan kabel straight. Begitu pula dari switch ke router 1. Lalu setelah semua kabel dipasang, kita masuk ke router 1 untuk melakukan konfigurasi. Oke, kita klik ke enable, pergi ke configuration terminal, lalu kita cek interface yang digunakan sama interface fast Ethernet 0.0. Setelah itu kita set IP DHCP-nya dengan nama koneksi 2 karena tadi yang di kiri koneksi 1. Koneksi 2. Setelah itu kita set network IP-nya network 192.168. Kita set kedua saja lalu 0. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita set IP default router, mengikuti network IP, hanya saja digitnya yang diubah di belakang, kelas digitnya yang diubah. 2.1 saja. Setelah itu kita set DNS servernya sama kayak yang tadi 8.8.8.8. Jika sudah, kita exit lagi, lalu kita write untuk build configuration-nya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita pergi ke config, tab config ini. Kita pergi ke interface yang kita set tadi, masukkan IP v4 address ini, sesuaikan dengan default routernya, IP default router yang kita set tadi. Oke, port statusnya jangan lupa di on kan. Nah, kita close. Ya, sama dengan yang tadi. Selanjutnya, seperti biasa, kita ubah setiap perangkat yang terhubung ke switch configuration IP-nya dari static ke DHCP. Sabar, sedang requesting IP address. Oh, failed. Sabar. Kita fast forward dulu agar settingnya berhasil. Oke, sudah berhasil. Bisa dilihat sesuai default gateway-nya itu merupakan IP default router yang kita set tadi. Lakukan IP configuration ini ke semua perangkat yang terhubung ke switch. Oh, sorry. Tadi udah. Oke, udah benar. Desktop IP configuration set ke DHCP. Oke, jangan lupa servernya juga sama harus kita set. Oke, sudah. Arti tandanya di topologi bagian kanan juga sudah saling terhubung. Selanjutnya kita akan lakukan pengecekan dengan pengiriman data sederhana antar perangkat untuk mengecek apakah sudah saling terkoneksi atau belum. Saya akan mengirimkan data dari server 1 ke PC 7. Oke, sudah successful antar PC 5 ke PC 9. Oke, successful. Tandanya topologi ini juga sudah saling terhubung dan terkoneksi dengan baik karena setiap perangkat bisa mengirimkan data. Selanjutnya adalah kita akan mengkoneksikan topologi yang di kiri ini dengan topologi yang di kanan menggunakan dua router ini. Jadi nantinya contohnya itu misalnya seperti PC 0 bisa mengirimkan data PC 0 ini bisa ke PC 9. Itu juga sebaliknya, intinya saling terkoneksi lah dengan mengimplementasikan DHCP server. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita masuk ke kita masuk ke router 0 dulu. Setelah itu kita cek dulu ya ini ya. Kita belum menghubungkan router 0 dengan router satunya, saya lupa. Di sini router 0 dan router 1 akan kita hubungkan menggunakan kabel cross dan menggunakan fast Ethernet 1/0. Jadi sama ya interface-nya yang digunakan.
Kita pergi ke config, lalu ke interface yang digunakan. Kita set IP untuk menghubungkan antara si router 0 dengan router 1. Saya set IP-nya ini, lalu kita itu juga router 0, kita set IP-nya dari 68. Kita port statusnya kita ubah ke on. Oke. Oh ya, terakhir kita ke router 0 lagi. Kita pergi ke routing, bagian RIP, read. Lalu kita masukkan network address-nya atau IP address-nya sesuai dengan IP dari routernya. Di sini saya set IP-nya itu 192.168.1.0. Kita tambahkan 1.1.0 untuk router 0, dan juga kita tambahkan IP yang menghubungkan dua router tadi yang barusan kita set. Nah, gitu juga pada router 1. Kita cek dulu router 1 IP address-nya. Kita pergi ke sini, kita tambahkan IP address-nya agar dapat saling terhubung, terkoneksi dengan baik. Add, kita masukkan juga IP yang barusan kita set tadi. Add. Oke, seharusnya ketika set tadi sudah selesai, router 0 dan juga router 1 sudah bisa terhubung. Kita cek, kita kirim data dari router 0 ke router 1. Oke, bisa dilihat statusnya successful, berarti sudah terhubung. Kita cek, bisa ingin mengirimkan data dari PC 0 ke PC 9, yang dimana perangkatnya terhubung dengan router ini yang berbeda, yang sudah kita konfigurasi agar saling terhubung. Sorry, salah. PC 0 ke PC 9. Oke, masih fail. Kemungkinan karena masih belum terkonfigurasi dengan baik. Coba sebentar. Oke, successful sekarang. Jadi perangkat yang di bagian kiri yang terhubung ke router 0 sudah bisa mengirimkan data ke perangkat yang terhubung ke router 1. Oke. Masih fail. Berarti harus dikonfigurasi terus. Kita cek sekali lagi. Oke, successful ya, berarti sudah bisa. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan, kita akan mengecek alamat IP dari server 1 menggunakan PC 0, di mana kita akan pergi ke browser dan mengetikkan alamat IP dari server 1. Sebelum itu, saya akan melakukan sedikit perubahan untuk memastikan pengecekan IP-nya berhasil. Saya akan pergi ke service, lalu pilih HTTP. Lalu indeks HTML-nya akan saya edit. Saya akan ubah menjadi server 1 berhasil dibuka. Untuk memastikan apakah kita berhasil membuka server 1 ini menggunakan perangkat lain. Kita save, klik yes, lalu close, pergi PC 1. Kita pergi ke web browser. Oh ya, kita harus cek dulu IP-nya berapa tadi. 192.168.2.7. Oke, coba ketik 92.168, sorry, 2.7. Oke,
sesuai dengan yang kita edit tadi, server 1 berhasil dibuka, di mana kita membuka server 1 ini melalui PC 0 yang menandakan perangkatnya sudah terhubung satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.